Baik, di sini saya akan menjawab ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Pertanyaan yang kedua adalah, apa saja yang termasuk jenis informasi? Jenis informasi yang pertama adalah jenis informasi berdasarkan sifat, yaitu faktual, opini, dan deskripsi. Dan yang kedua, informasi berdasarkan kegunaan, yaitu informasi yang isinya menambah pengetahuan bagi penerimanya. Yang ketiga, informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu seperti kesehatan, pendidikan, dan olahraga, dan masih banyak beberapa contoh lainnya. Yang keempat adalah informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Informasi ini adalah jenis informasi yang dibuat berdasarkan lokasi peristiwa. Dan informasi ini dibagi menjadi dua, yaitu informasi dalam negeri atau domestik dan informasi luar negeri. Pertanyaan yang ketiga adalah, jelaskan keterkaitan antara informasi perpustakaan, peserta didik, sumber informasi, tenaga pengajar, informasi, dan perguruan tinggi, masa depan, dan bangsa. Yang pertama adalah keterkaitan informasi terhadap perpustakaan, di mana kita tahu perpustakaan itu adalah tempat kita untuk mencari informasi. Oleh karena itu, perpustakaan dan informasi sangat berkaitan untuk mengelola dan menyediakan informasi kepada pemustaka. Yang kedua adalah keterkaitan informasi terhadap peserta didik. Kenapa? Karena peserta didik dapat menerima informasi secara menyeluruh tentang dunia pendidikan dan dapat meningkatkan wawasan tentang informasi yang mereka terima. Yang ketiga adalah keterkaitan informasi terhadap sumber informasi cetak dan non-cetak. Dan contoh non-cetak itu adalah televisi, radio, sosial media atau handphone. Sedangkan contoh dari informasi cetak yaitu majalah, koran, buku-buku, dan terbitan berseris. Yang keempat adalah keterkaitan informasi terhadap tenaga pengajar. Kenapa ini sangat berkaitan? Karena pengajar itu adalah suatu penyalur informasi untuk peserta didiknya, agar informasi yang diberikan oleh pengajar itu dapat diterima dengan baik oleh penerimanya atau oleh peserta didik. Dan yang selanjutnya adalah keterkaitan informasi terhadap sekolah dan perguruan tinggi. Kenapa ini berkaitan? Karena sekolah dan perguruan tinggi ini menjadi tempat di mana kita mendapatkan informasi atau mendapatkan pengetahuan yang baru, dan di mana di situ ada tenaga pengajar yang akan memberitahukan kita beberapa informasi atau pengetahuan yang akan bermanfaat. Keterkaitan informasi terhadap masa depan. Ini kenapa sangat penting? Karena untuk menguasai informasi, kita mulai dari sekarang sebagai bekal kita untuk menghadapi masa depan yang kita tahu itu akan lebih modern, dan itu sangat berkaitan dengan masa depan yang akan kita temui. Dan yang terakhir adalah keterkaitan informasi terhadap bangsa. Dengan adanya informasi dapat membawa perkembangan di dalam masyarakat untuk melihat perkembangan dari dalam dan luar negeri. Informasi ini sangat mendukung untuk beberapa aspek, yaitu ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dan informasi dalam aspek ekonomi ini sangat penting karena dapat meningkatkan perekonomian negara, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Informasi dalam aspek sosial budaya ini juga sangat penting. Kenapa? Karena kita dapat mengenal
budaya dari luar dan budaya luar juga dapat mengenal budaya Indonesia. Seperti beberapa yaitu budaya adat Dayak, adat Jawa, dan beberapa budaya lainnya yang ada di Indonesia. Dan kita juga dapat melihat budaya dari luar seperti budaya-budaya dari India dan beberapa negara-negara lainnya.